Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di channel Team Flash. Dan pada episode kali ini saya akan lakukan review dan juga test run serta perbandingan antara baterai yang berbeda merek. Nah, baterai yang saya maksud adalah baterai Smart Tools berikut ini. Ini merupakan baterai dengan kapasitas 1000 mAh ya. Dan ini baterai AA atau baterai AA yang sudah umum kita kenal untuk kita gunakan pada Mini 4WD kita. Nah, baterai ini merupakan baterai dengan keunikan yaitu menggunakan fitur micro USB port yang bisa kita charge menggunakan charger dari berbagai tipe, yaitu kita bisa charge menggunakan charger handphone, kita bisa charge menggunakan power bank juga, dan lain sebagainya. Nah, spesifikasinya bisa kalian lihat dan kalian baca di layar berikut ini ya. Jadi baterai ini memiliki tegangan 1,2 volt, cukup umum dan sama dengan baterai NiMH, dan kapasitasnya ini adalah 1000 mAh guys. Dan konektor charge-nya menggunakan micro USB dengan indikator LED pada masing-masing baterainya. Jadi kalau merah itu dia masih dalam proses pengisian, sedangkan kalau biru dia sudah terisi dengan penuh. Nah, baterai ini juga aman digunakan untuk berbagai peralatan rumah tangga seperti remote TV, mainan anak, dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa cari tahu lebih banyak untuk harga dan juga stok, kalian bisa langsung beli di deskripsi ya. Saya sertakan linknya untuk ke seller yang menjual baterai berikut ini guys. Nah, kita akan langsung saja buka dan kita lihat di sini yang kita dapatkan pertama adalah 2 pieces baterai itu sendiri. Dan berikutnya adalah charging cable berikut ini guys. Charging cable-nya seperti ini, jadi satu port USB dan dua ujung micro USB yang akan kita colokkan pada baterainya untuk proses pengisian. Nah, lebih dekat untuk baterainya seperti ini. Desainnya cukup fun ya, kalau saya bilang ya, cukup unik dan cukup fun. Seperti monster pada animasi Monster Inc. Jadi si Mike Wazowski. Nah, itu kan monsternya matanya satu, warnanya hijau, mirip ya. Dari segi desain cukup bagus, saya suka, dan berbeda dengan baterai lainnya guys. Nah, kita coba cek dengan battery tester berikut. Jadi rupanya ini baterainya sudah pre-charge dari pabrikannya ya, dan ini bisa langsung kita coba pasangkan pada Mini 4WD kita. Nah, kita coba di sini menggunakan VZ chassis berikut ini dan kita tes RPM menggunakan Geary app. Nah, Geary ini kalian bisa download secara gratis di Play Store ya. Dan RPM yang kita dapatkan seperti ini guys. Ini cukup wajar ya untuk RPM yang kita dapatkan dengan untuk mesin SMC dengan menggunakan baterai baru. Dan kita bisa lihat di sini untuk torsinya pun cukup bagus. Jadi kalau baterai lemah itu dia saat kita tahan rodanya seperti ini dia akan langsung berhenti guys. Sedangkan ini kita bisa lihat dia menendang-nendang ya. Ini pertanda bahwa power atau torsinya cukup baik dan tenaga atau output dari baterainya juga cukup bagus guys. Nah, kita coba pasangkan micro USB portnya ke baterainya. Jadi jangan salah masukin ya. Ini kalau kita pasangkan dia tidak tegak lurus, tapi agak sedikit posisinya landai berikut ini. Jadi kita bisa coba di sini kita pasangkan dan agak keras untuk pertama. Biasalah ya, produk baru biasanya seperti ini. Dan kita akan coba charge hingga full. Kita akan lihat berapa lama proses pengisian dayanya hingga baterai terisi dengan penuh. Nah, ini sudah saya colokkan ke charger handphone ya. Kita lihat di sini indikator LED-nya berwarna merah menyala dan kita tunggu sesaat. A few moments later. Dan 2 jam kemudian dia baru terisi penuh. Nah, kalau menurut keterangan produknya dia 7-8 jam sampai full guys. Ini 2 jam saja, berarti itu betul confirm ya bahwa baterainya sudah pre-charge dari pabriknya. Oke, kita langsung aja lakukan test run di 2 kelas ya. Kelas pertama adalah Street Mini 4WD dan kita akan coba run dengan baterai terisi full. Nah, di sini saya sudah ditemani oleh sesama Surabaya Street Squad Runner, Mas Rudiro, dan kita ada di lapangan pasiran guys. Jadi lapangan pasiran ini dia off-road. Model jogging tracknya dia itu banyak kerikil-kerikil kecil gitu dan banyak pasirnya. Nah, kita coba di sini mobil cukup anteng ya kalau saya bilang dibandingkan dengan menggunakan baterai NiMH seperti Fujitsu atau Neochem. Jadi bisa kita lihat di sini mobil cenderung lebih stabil jika dibandingkan dengan kawan saya Mas Rudiro yang menggunakan alkalin full dengan rasio yang sedikit lebih kencang. Nah, ini saya menggunakan rasio 81, Mas Rudiro pakai 71. Jadi lebih banyak bermanuver untuk yang alkalin. Jadi lebih sering ke kiri dan ke kanan ya. Dikarenakan untuk alkalin kan dia voltasenya 1,5. Sedangkan baterai ini sama dengan NiMH dia voltasenya 1,2 volt guys. Nah, setelah ini kita akan coba bandingkan dengan baterai Fujitsu dan juga baterai ABC biru ya.
sekarang kita lagi ada di lapangan TNI AL untuk nyoba tipe baterai. Jadi tipe baterai Smart Tools Fujitsu NEMA Pink, terus ABC biru biasa. Kita akan lihat secara timer powernya gimana, nanti lebih bagus yang mana untuk dipakai di street. Oke, sekarang kita akan coba dulu yang Smart Tools. ATC baru. Oke, jadi kesimpulannya justru ini saya sedikit terkejut dikarenakan justru kalau kita main off-road seperti ini ya, disarankan menggunakan baterai yang powernya nggak terlalu ngejos. Jadi dikarenakan permukaan jalanan yang nggak rata, justru kalau ngejos dia mobil akan cenderung ke kiri dan ke kanan dan sulit dikendalikan guys. Jadi waktunya tadi kalian bisa lihat ya, lebih anteng justru pakai baterai ABC biru. 3 weeks later. Nah, kita akan langsung aja pindah ke trek 3 jalur sekarang. Saat ini saya sudah ada di Royal Plaza Surabaya dan kita akan lakukan test run di sini menggunakan baterai Smart Tools dan sudah saya charge full juga, dan akan kita bandingkan dengan Fujitsu Pink 950 mAh dan Neochem battery. Nah, kita akan coba lihat di sini. Kita akan menggunakan mobil MA chassis starter pack berikut ini. Blast Aero ya, ini menggunakan custom sticker dan baterainya sudah saya siapkan di sini. Oh ya, sekedar catatan aja, ada baiknya kalian menutup lubang charging portnya menggunakan selotip seperti ini ya, dikarenakan kalau tidak maka rawan sekali kemasukan debu dan pasir guys. Sekalipun tidak bermain di kelas street ya, tapi di track itu pun dia cukup kotor. Biasanya setelah beberapa lamaran di track, debu akan masuk ke lubang berikut ini. Oke, kita akan coba turunkan. Jadi mobilnya seperti ini dengan settingan bawaan dari starter pack aja, nggak ada yang diubah, masih menggunakan torque tune double shaft motor. Dan kita akan coba turunkan menggunakan Smart Tools fully charge. Kita lihat perolehan waktunya dan kita akan lihat hasilnya di akhir runnya. Oke, itu tadi setelah 6 lap ya, dan kita akan coba turunkan setelah ini menggunakan baterai Fujitsu guys. Jadi cukup stabil dengan menggunakan Smart Tools dan kita akan lihat bagaimana jika kita menggunakan Fujitsu fully charge. Jadi di sini sudah saya charge menggunakan PowerX dan kita akan langsung saja pasangkan pada MA chassisnya. Oke, kita mulai ya. Nah, ini saya sengaja nggak tampilkan waktunya karena di run pertama ini mobil course out atau kelontang guys. Kita lihat di sini, di lap kedua aman. Nah, itu dia, mobil langsung keluar lintasan. Tidak saya charge lagi, saya akan langsung saja turunkan ke box start dan kita akan mulai penghitungan waktunya, oke?
dan finish. Gimana? Perbedaan waktunya cukup lumayan ya. Di sini di lap ke-6 bisa finish di 49 detik, 73 milidetik. Jadi lebih cepat dibandingkan dengan Smart Tools tadi, akan tapi memang mobil rawan keluar lintasan. Jadi ini tadi barusan juga keluar lintasan lagi. Dan sekarang kita akan coba turunkan dengan Neocam guys. Jadi sebetulnya Fujitsu dan Neocam ini masih satu pabrikan. Jadi TDK ya, kalau nggak salah manufacturernya. Dan kita akan coba di sini pasangkan Neocam fully charge dan kita akan coba turunkan. Jadi tidak ada perubahan pada settingan mobilnya, masih menggunakan torque tune double shaft motor dan kita akan coba langsung turunkan di sini. Di lap awal mobil sempat nyangkut ya, tapi nggak apa-apa, kita biarin aja dan kita akan coba lihat dengan menyangkut pun nanti perolehan waktu secara keseluruhannya berapa. Oke, dan finish di 49,93. Perbedaannya hanya 0,0 sekian detik ya. Jadi tidak terlalu signifikan dan bisa dibilang memang setara dengan Fujitsu. Jadi tadi mungkin kalau nggak nyantol, mungkin mobil finish di waktu yang lebih baik. Nah, kesimpulannya akan saya tampilkan di layar. Kalian bisa nilai sendiri dan kalian putuskan sendiri mau pakai untuk di track atau di street, bebas. Kalau untuk saya sih ini cocok untuk di street ya. Kita akan cas gini dan kita akan coba turunkan nanti pakai LED unit ya untuk MA chassisnya. Sembari menunggu, saya akan coba turunkan tipe 5 berikut ini. Ini RZ brand. Kalian sudah lihat reviewnya sebelumnya ya untuk Super Shooting Star. Ini sudah saya pasangi bodi Terra Conqueror dengan LED unit juga bawaan dari Tamiya LED unit. Kalian juga sudah lihat review, test run dan berbagai video terkait topik ini. Dan saya pasangin simple aja part FRP, lalu ada stabilizing pole di depan dan sayap clear bawaan dari Clear Lightweight High Mount Roller Set yang diberikan oleh Mas Jamie dari OMS Tamiya. Jadi terima kasih supportnya. Sembari menunggu kita lihat runnya. Jadi santai aja nih sambil nunggu karena ngecharge-nya butuh waktu. Dan ini sih jelas nggak real time ya. Jadi memang ngecharge-nya itu lama banget untuk baterai Smart Tools guys. Oke, saya akan kembali setelah baterainya siap kita gunakan. One eternity later. Nah, ini tadi udah biru LED-nya. Gile, lama banget. Ini kalau kalian mau tahu real time-nya ya, saya sempat bikin 2 konten lagi untuk video lain sembari nunggu baterainya tercharge dengan full. Nah, jadi udah full, kita coba pasangkan ke MA chassis dan di sini saya sudah pasangkan LED unit bawaan dari Tamiya, tapi terminalnya saya custom. Ini juga videonya sudah ada di channel saya, kalian bisa cek. Kalau MA chassis kan dia posisi baterainya terpisah, beda dengan single shaft, maka terminalnya harus kita buat secara terpisah juga guys. Oke, nikmati videonya. Jadi pada poin ini sudah selesai ya untuk test run menggunakan baterai Smart Tools. Kita bandingkan tadi di kelas street menggunakan baterai ABC dan juga Fujitsu. Lalu kita test run juga di track 3 jalur menggunakan baterai Smart Tools yang sudah kita charge full, dan kita bandingkan dengan baterai Fujitsu dan juga Neocam tipe NIMH. Nah, kalau kita lihat runnya di sini memang Smart Tools ini stabil banget guys. Tapi memang faktanya ya untuk saat ini saya rasa tidak boleh digunakan untuk race baik di kelas STB maupun STO kecuali memang baterai tersebut menjadi sponsor dari event tersebut. Nah, jadi seperti itu. Dikarenakan memang untuk saat ini yang boleh digunakan untuk race di kelas-kelas baik street dan juga track itu hanya di kelas track terutama ya, itu hanya baterai NIMH atau NICD saja guys, atau alkalin. Nah, alkalin juga boleh. Tapi untuk yang Smart Tools ini saya rasa masih belum ada kebijakan untuk regulasinya. Sedangkan untuk di street bebas, jadi kalian boleh pakai baterai apa aja. Sebetulnya sih di batasan street juga hanya NIMH atau alkalin saja. Tapi kalau di rulesnya Itali, alkalin bahkan nggak boleh. Tapi kita di Indonesia bebas aja baterainya selama paru-paru kita kuat ngubernya guys. Jadi hanya baterai alkalin, NIMH, NICD, manganis, dan juga Smart Tools ini diperbolehkan.
Nah, jadi itu tadi stabil ya baterai ini di track 3 jalur dan tidak terlalu nendang. Ini run berkali-kali sampai lemes juga kayaknya stabil mobilnya. Jadi itu tadi guys, gimana? Kalian tertarik untuk mencoba baterai Smart Tools ini? Dan yang pasti yang saya suka dari baterai ini adalah dia kapasitasnya nggak kecil. Jadi 1000 mAh itu cukup dan dia bisa dibawa kemana-mana. Dengan cukup menggunakan power bank kita bisa charge baterainya dan kita siap gunakan baterainya. Tapi memang kekurangannya adalah proses pengecasannya ini lama banget guys. Jadi 7-8 jam dari posisi kosong sampai baterai full. Dan saya nggak tahu dengan drop rate-nya. Kalau sejauh saya pakai udah kira-kira beberapa minggu ini ya. Ini baterai saya biarin seminggu dan cas lagi itu dia cukup lama. Jadi saya rasa drop rate-nya dia lebih gede dibandingkan dengan baterai NIMH seperti Fujitsu dan Neochem. Tapi cukup oke lah dengan gimmick dia dengan mudah dibawa dan bisa dicas dimanapun dan kapanpun. Baterai ini memiliki nilai plus tersendiri. Nah, jadi itu tadi, silahkan kalian cek di deskripsi kalau tertarik untuk membeli baterai ini. Dan silahkan kalian coba dan putuskan sendiri, oke? Kira-kira itu aja kesimpulan dari saya untuk tes run hari ini. Semoga kalian suka dengan videonya dan puas dengan hasilnya. Silahkan tinggalkan komen di bawah. Dan kalau kalian belum subscribe, biar nggak ketinggalan upload saya lainnya, silahkan subscribe, aktifkan notifikasi, dan kita akan berjumpa di video berikutnya. See you!